Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Ketemu lagi bersama F Group Indonesia di Training and Digital Solution Provider. Kali ini kita masuk di materi Java Core Fundamental kedua. Baik ya, ini merupakan sesi yang terbaik karena di fundamental kedua ini kita akan masuki topik yang melanjutkan dari topik sebelumnya. Untuk rekan-rekan yang baru saja masuk dan bergabung di Fundamental 2, adalah baik kalau kiranya mereview beberapa video dan juga practical exercise yang ada di Fundamental Core yang pertama ya. Karena itu akan lebih mengasah dari sisi cara penulisan dan juga meminimalisir error dalam penulisan code. Baik, kita langsung saja dibuka ke materi ya. Kita awali dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, bismillah. Silahkan di-download dulu PDF yang sudah diberikan di dalam grup masing-masing. Rekan-rekan semua yang tergabung dalam grup langsung saja mengakses PDF yang diberikan dan kita buka materinya di screen yang ada di depan. Oke. Topik pembahasan kali ini seputar Object Oriented Programming atau OOP, double OP ya di sini. Karena Java Programming di sini yang kita sudah pakai, sebenarnya kita akan menggunakan Object Oriented tersebut konsepnya. Ya, beberapa sesi di awal kita sudah menggunakan sebenarnya, tapi kali ini kita lebih memperdalam dan juga mempertajam kontekstual yang ada dengan beberapa pembahasan lainnya seperti inheritance dengan extending dan juga superclasses. Kemudian kita akan masuk ke overriding, polymorphism dan juga encapsulation. Ya, khusus di bagian yang kali ini kita akan masuki, teman-teman diminta untuk tetap fokus dalam implementasi code yang disajikan pada slide ya, pada materi PDF yang di depan, dan tidak menutup kemungkinan rekan-rekan semua diminta untuk melakukan praktikal yang ada sesuai dengan exercise yang ada ya. Jadi tetap lakukan sesuai urutan yang ada. Oke. Kita masuk ke bagian Object Oriented Programming itu sendiri atau OOP. Baik. Kalau kita perhatikan OOP di sini, yang kita lihat ada beberapa objek, banyak sekali ya di sekitar kita. Ada gelas, ada botol, ada kursi, ada basketball, ada mobil dan seterusnya. Kalau kita perhatikan ini semua tentang objek, sehingga di Java semua konten tersebut harus ditranslate. Kenapa? Karena dalam Object Oriented Programming kita lebih memfokuskan kepada setiap fungsi dan juga variabel yang ada. Nah, kenapa kita sebut kita khususkan? Karena semuanya akan kita bungkus. Ya, kita akan bungkus dan juga kita akan terapkan pada objek tersebut saja. Tidak usah jauh, misalnya kita perhatikan yang beberapa pekan yang lalu kita bahas tentang Spider-Man. Nah, actor ini, yang mana kita lihat variabelnya tentu saja seputar usia, tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, nama, dan seterusnya. Ini bisa di switch dengan objek yang lain. Kalau kita berbicara tentang basketball, kita berbicara tentang warnanya, ukurannya, beratnya, ya kan? Jika kita ganti saja objeknya menjadi kunci, misalnya kunci, tentu saja ketebalannya, bahannya, dan seterusnya. Jadi object oriented programming di sini kita spesifik terhadap objeknya apa, lalu kemudian kita pecah karakteristik variabelnya apa saja di dalam objek tersebut. Oke, bisa difahami ya. Kemudian kita lanjutkan di sini di Spider-Man ini kita dapat variabelnya, lalu kalau kita lanjutkan ke dalam syntax, tentu saja ini menjadi integer. Beberapa diantaranya 1 sampai 4 integer. Kecuali nama kita tentukan sebagai string. Ya, data type-nya. Ini sudah dibahas di fundamental 1. Harap yang baru masuk di sini review dulu fundamental 1 ya. Oke. Kemudian di functionnya bagaimana tentang objek ini, objek actor ini, ya, player ini. Tentu saja function adalah method ya. Metodenya menyerang, berlari, memindahkan dan seterusnya. Kalau kita berbicara tentang tadi ada user di cover depan. Misalnya kita lihat ke depan. Nah, ini ada player, ada 2 orang nih, perempuan sama laki. Kita tentukan tadi fungsinya apa saja, tentu saja bergerak. Ya, moving, login, kemudian change profile dan seterusnya, ya.
Dan objek yang lain pun demikian. Nah, misalnya ini ada book, misalnya buku ya, buku, move to another page, pindah ke page lain, back ke page pertama, dan seterusnya. Itu objeknya. Jadi kita spesifik ke objeknya, maka kita akan kenal variabel dan juga functionnya ataupun metodenya ya. Itu yang dipergunakan di dalam object oriented programming. Jadi fokus kepada objeknya dulu baru pecah. Oke, saya lanjut ke inheritance sekarang. Di inheritance ini merupakan kelanjutan daripada object oriented tadi. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan semua objek yang ada di depan, monitor, laptop, MP3 player, handphone, ini semua objek yang mana kita dapati ada di sekitar kita dan kita akan terjemahkan menjadi sebuah Java class. Coba kita perhatikan di inheritance ini, di mana setiap Java class tersebut memiliki hubungan relasi ataupun relationship. Contohnya yang tadi kita lihat ada mesin ya, betul kan? Semuanya itu mesin. Maka kalau kita berikan carta, diagram, hubungan daripada mereka semua, laptop itu adalah mesin, monitor adalah mesin, MP3 player adalah mesin, dan juga handphone tadi adalah mesin. Dan ini kita sebut inheritance, artinya seluruh objek-objek yang ada ini, yang hijau ini merupakan inheritance daripada mesin ya. Atau dalam Inggrisnya mungkin rekan-rekan bisa fokus ke slide. Lihat, laptop ini kalau kita baca tentu saja laptop is inherited ya, is inherited. Kenapa inherited? Karena memang diturunkan dari mesin. Jadi awalnya ada di mesin dulu ya, atau laptop itu nanti akan memiliki muara ke mesin ya. Begitu pula terhadap monitor. Monitor juga demikian, kita baca is inherited by mesin. Begitu pula terhadap MP3 player dan juga handphone, all are inherited ya, semuanya diturunkan dari mesin. Sehingga kalau sudah seperti ini terbaca dengan baik oleh rekan-rekan semua, didapatlah beberapa fungsi. Kalau kita perhatikan tadi mesin bisa hidup dan mati. Kita asumsikan nih metodenya. Ini metodenya, dan kemudian laptop pun demikian. Objek lain pun demikian. Kita hubungkan, kita sambungkan ya. Laptop itu merupakan turunan dari mesin, sehingga hidup dan matinya laptop itu ada kemiripan dengan mesin. Kalau kita tuliskan dalam code, maka public class laptop extends mesin. Nah, ini inheritance-nya di sini ya, turunannya seperti ini. Jadi jangan terbalik, jangan kelas mesin extend laptop, terbalik ya, tapi kelas laptop extends mesin, seperti itu. Dan kemudian nanti akan dikenal pula istilah super. Super di sini dipakai ketika kita ingin mengakses kelas inheritance tadi. Contohnya misal tadi kita kenal mesin sebagai yang paling atas, kita kenal sebagai super class, dan yang di bawahnya ataupun inherited yang tadi adalah sebagai subclassnya ya. Contohnya di sini kita lihat laptop extend mesin, maka ketika kita memiliki function ataupun proses, prosedur ya, ataupun function mengaktifkan, maka kita boleh menuliskan super.hidup. Artinya apa? Artinya ketika mengaktifkan laptop, kita panggil metode hidup milik mesin. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak perlu menuliskan mesin.hidup, nggak usah. Tapi kita cukup panggil super.hidup. Jadi dia akan memanggil metode milik mesin. Seperti itu. Karena kita sudah ketahui mesin tadi ada hidup dan mati ya. Oke. Saya contohkan secara cepat berhubung di sampling yang kali ini kita akan terapkan berurutan sebenarnya ya. Sesaat lagi kita akan terapkan. Di overriding pun serupa. Kalau tadi inheritance, sekarang di overriding. Overriding berbicara tentang metodenya itu sendiri ataupun functionnya itu sendiri. Karena kita ingin memberikan proses yang spesifik misalnya, ya, sehingga penamaan metodenya itu sama dengan penamaan yang ada di superclass yang tadi, yang ada di mesin. Contohnya laptop bisa hidup kan tadi, maka laptop pun boleh menyertakan metode yang serupa dengan nama serupa seperti yang ada di mesin. Perhatikan baik-baik di sini. Ini keduanya, mesin dan juga laptop, dua kelas berbeda.
Masing-masing punya function ataupun method yang sama. Hidup, hidup, mati, mati. Dan perhatikan di sini, karena relasi extend ini, maka kalau kita nyatakan public void hidup di dalam laptop, maka proses ini hanya ada di dalam laptop saja, tidak mengikut yang ada di mesin, ya. Dan begitu pula apabila dari sini kita nyatakan kode yang lain, proses tertentu milik laptop ini saja yang akan muncul. Dalam implementasinya misalnya, ketika kita menghidupkan kedua benda tadi, Asusnya karena dia laptop dihidupkan, kemudian mesin pun dihidupkan, ini outputnya berbeda. Kenapa outputnya berbeda? Karena keduanya merupakan dua benda yang tidak sama. Ya, meskipun ada kemiripan, tapi overriding di sana. Dia akan spesifikkan penggunaannya. Kita contohkan dulu di sini, misalnya kita buka sebuah package baru dulu ya. Kita buka package baru sesi 1. Baik, di sini saya buatkan kelas. Oke, ini ada implementasi ya. Oke, dan juga ada laptop dan juga mesin tadi. Saya buat satu lagi. Oke. Di mesin tadi ada public void hidup. Kita shout saja dengan konteks yang awal sekali. Oke, di sini. Oke, kemudian saya ke laptop misalnya. Nah, perhatikan di sini, ketika saya masuk ke laptop dan saya nyatakan dia extend terhadap mesin, artinya laptop memiliki kemampuan apa yang mesin miliki, yaitu tadi hidup. Kita tulis lagi misalnya. Nah, ini. Tentu saja di sini apa yang kita tuliskan ini adalah hidup untuk si laptop saja. Nah, ini. Bukan apa yang ada di dalam mesin, karena mesin menyatakan mesin mulai hidup. Adapun di laptop, laptop menyatakan laptop saja yang mulai hidup. Nah, ini. Apa contohnya? Contohnya ketika kita nyatakan di dalam kelas implementasi di sini. Contohnya kita langsung buat pemanggilan terhadap kedua objek tadi ya. Nah, ini. Oke, nah seperti ini. Nah, perhatikan, ini keduanya akan memiliki output yang berbeda, satu sama lain, sendiri-sendiri beda. Kalau kita runningkan misalnya ini, yang pertama laptopnya dulu hidup, kemudian mesinnya hidup. Nah, seperti ini. Ini ketika laptopnya itu adalah extend, jadi laptop saja yang mulai hidup. Tapi berbeda kalau yang tadi kita ketahui laptop tadi
tidak memiliki metode hidup. Perhatikan baik-baik di sini. Laptop tidak ada definisi function hidup, tidak ada metode hidup. Tapi di dalam implementasi, ketika laptop dot hidup di play, dijalankan, dirunningkan oleh kita, maka otomatis yang running ini semuanya mesin. Bisa ditangkap ya. Nah, ini adalah bagian pokok ketika inheritance itu mulai terangkum. Kenapa? Karena extend tadi. Dan metode hidup ini yang ada di dalam laptop disebut overridden ataupun overriding karena dia ditimpa ulang. Seperti itu. Oke. Ya, kita jeda sejenak waktu sholat. Kita sambung lagi sesudah